berkontribusi yang cukup signifikan untuk sesuai dengan bidangnya. Nah, untuk yang besok 5 tentu ada beberapa hal yang menjadi fokus dan khususnya berkaitan dengan masalah obat, vaksin, dan bahan-bahan kimia untuk semua guru besar yang ada. Mulai dari soal penanganan rabies, kemudian malaria, kemudian senyawa-senyawa fitofarmaka, dan beberapa topik yang lain yang menurut saya itu menjadi bagian dari kekuatan UNER. UNER tentu berkeinginan untuk terus mengembangkan berbagai macam hal, terutama terlibat dalam penanganan penyakit zoonosis, karena 3 di antara guru besar dari 5 itu adalah dari FKH. Zoonosis ini juga menjadi persoalan nasional, termasuk yang sedang berkembang adalah masalah flu burung, dan tentu kita berharap guru besar kita berkontribusi signifikan dalam pengendalian itu. Kemudian soal keamanan kosmetik juga menjadi bagian dari topik yang akan menjadi bahasan, karena periset kita yang kita kukuhkan guru besarnya juga memang mempelajari tentang bagaimana agar perkembangan dunia perkosmetikan yang lagi booming, karena semua orang ingin kelihatan glowing ini juga tetap mendapatkan penjagaan keamanannya. Nah, ini menjadi hal yang menurut saya penting untuk terus kita lakukan. Demikian juga dengan senyawa-senyawa bahan alam kita punya jutaan tumbuh-tumbuhan yang secara umum mempunyai masing-masing punya spesifikasi yang sangat spesifik dan bisa dimanfaatkan untuk bahan obat fitofarmaka. Ini juga menjadi bagian dari kajian guru besar baru kita, dan kita sangat bersyukur karena ini tentu akan sangat mendukung, mensupport dan mempercepat kemajuan UNER untuk berkontribusi baik secara lokal, nasional maupun internasional. Total tugas di UNER saat ini yang aktif berapa? Yang aktif udah 250-an lebih ya, kita nggak hafal datanya, tapi kalau mau ya guru besar yang aktif, guru besar kita 277 yang hari-hari ini aktif di kita, jadi udah cukup lumayan. FKH termasuk yang sangat-sangat banyak. Mungkin di batch berikutnya ekonomi juga akan cukup banyak tambahannya setelah kemarin farmasi banyak borong, FST banyak borong, jadi alhamdulillah hampir merata. Kalau targetnya sendiri? Targetnya ya sebanyak-banyaknya, tapi memang kita agak lambat karena sediaan kita yang di lektor kepala agak kurang ya, karena yang maju ke lektor kepala agak lambat gitu kan, sementara dari lektor kepala yang ke guru besar nampaknya flow-nya relatif lebih cepat. Nah, ini persoalan mulai saja yang dulu mungkin agak panasnya itu panas di belakang, akibatnya sediaan lektor kepala kita agak kurang, dan ini juga kita dorong untuk bisa memperbanyak lektor kepala, dan sudah lektor kepala nanti menjadi guru besar. Dari 1.700 sekian ya kita berharap paling enggak 40 atau 30 atau 25% guru besar lah. Kita emang di angka 25% guru besar, kita salah satunya 60% dari dosen kita harus doktor, dan 25% guru besar. 25 itu berarti seperempat 17, separuhnya itu ya kalau 69 ya kurang lebih di angka 400-an mestinya kita dorong untuk menjadi guru besar. Tapi potensi ke sana ada? Potensi insya Allah ada, cuman harus kita dorong mulai agak bawah karena tadi sediaan untuk guru besarnya. Menurut saya kawan-kawan sudah sangat-sangat aktif dengan model BKD ya, beban kerja dosen di mana pembelajaran tetap aktif, riset juga harus ada, buku harus terbit dan seterusnya. Ini nampaknya menjadi media atau menjadi wasilah gitu kan bagi percepatan guru besar maupun lektor kepala. Kami mendorongnya mumpung peraturannya belum berubah lagi, karena peraturan Jakarta ini sering berubah, yang ini belum tuntas dan berubah lagi, ini belum tuntas berubah lagi, jadi kita ngikutinya juga agak terengah-engah. Tapi insya Allah dengan integritas dan komitmen kawan-kawan dosen yang beban kerjanya juga memenuhi persyaratan, risetnya bagus, ngajarnya bagus, pengabdiannya
Oke, soal mekanisme, soal apa itu soal administratif saja, tapi yang penting adalah substansinya. Dosen-dosen kita tentu mempunyai bekal dan hukum yang cukup untuk itu. Siap. Berarti Oke. idealnya tadi 20. Ya, kurang target kita memang di angka 20 sampai 25%. Kalau kita ngomong angkakan, kalau UNER ya 300 400 lah, 300 400 itu mestinya ingin kita guru besar. Mudah-mudahan, mohon doanya kawan-kawan semuanya. Siap. Ya. Prof, Ya, FM 5. Nah, ada. Kalau disebutkan 20.995 kan agak susah. 21.000 kurang 5. Jadi cukup banyak. Tetap kedokteran menjadi yang masih sangat-sangat ketat. Kemudian psikologi juga cukup tinggi, farmasi masuk yang sangat tinggi. Kalau kita berbicara datanya, coba tak lihatkan lagi, 20.995 ya, dari 1.760 daya tampung yang kita dorong kembangkan. Yang S1 saja yang mendaftar itu ada 18.386 yang mendaftar ya, kemudian yang D4 2038, kemudian yang D3 571. Untuk yang vokasi-vokasi nampaknya kami perlu terus mensosialisasikan agar minatnya ya, tapi memang selama ini nunggu sih mereka ya. Kalau nggak diterima di SNBP, kemudian SNBT, kemudian Mandiri, baru ke vokasi, sehingga kalau vokasi dibuka di awal pasti peminatnya tidak terlalu banyak. Alhamdulillah, kalau kita lihat secara umum, kalau dikaitkan dengan pilihan 1 dan 2 total ya, hanya ada 2 program studi saja yang belum mencukupi gitu kan. Artinya daya tampungnya masih lebih tinggi dibandingkan dengan pendaftarnya. Meskipun lagi-lagi belum tentu semua diterima gitu kan, dari semua yang daftar. Nah, ini yang perlu kerja ya. Mungkin namanya yang orang agak asing ya. Di teknologi rekayasa instrumentasi dan kontrol. Padahal di Mandiri D3 selama ini program studi yang cukup perspektif. Tapi nampaknya D4. D4. Ya, D4. Kemudian satu lagi yang D3 itu paramedik veteriner. Nah, ini yang kita masih agak rendah gitu kan pendaftarnya, sehingga tentu kita harus kerja keras lagi untuk ke depannya. Saya pikir peluangnya bagus bagi kawan-kawan nanti, terutama di SNBT ya, untuk bisa manfaatkan D4, D3 kita ini daripada nunggu-nunggu belum tentu, karena saingan di S1 juga sangat-sangat tinggi, terutama yang kawan-kawan SMK. Menurut saya langsung aja daftarnya ke vokasi. Ini penting agar enggak ya ngulur waktu terus, ini nanti ya kartunya kecil, ini peluangnya kecil. Kalau memang suka tantangan ya oke lah kan. Kedokteran masih cukup tinggi, kemudian psikologi juga tinggi. Kalau 5 terbesar itu bukan daya tampungnya, keketatannya ya, keketatannya kedokteran, psikologi, farmasi, keperawatan, dan ilmu komunikasi. Ini yang cukup tinggi. Kalau yang di bawah 5 itu ada tambahan lagi di samping komunikasi, kebidanan, dan gizi itu di bawah 5% ya, tingkat keketatannya. Jadi ya siap-siap gitu kan. Siap-siap, insya Allah kami akan memprosesnya dengan penuh kehati-hatian dan objektivitas yang tinggi. Tapi ya tentu sekali lagi karena dari 20.000 sekian yang kita ambil hanya 1.700 sekian gitu kan, masih ada 19.000 yang mungkin tidak diterima kan. Jadi berdoalah menjadi bagian yang kecil saja yang diterima kan, karena bagian terbesarnya yang 19.000 dipastikan tidak diterima. Cuman siapa yang tidak terima, siapa yang diterima nanti yang kita wallahu alam, kita masih belum tahu. Di samping kami juga masih sedang menunggu format data yang dari pusat nanti seperti apa untuk bisa melakukan proses seleksinya. Ya, jadi ini yang kita. Berarti setelah ini langkah berikutnya? Kita nunggu datanya. Kita nunggu data dari Jakarta, kemudian kita olah dikit untuk formulasi kita, karena kan tadi 50% rata-rata mata pelajaran di rapot itu, kemudian
sisanya ada mata pelajaran pendukung, kemudian ditambah dengan prestasi, tambah dengan apa lagi. Nah, itu yang sedang kita formulasikan, sehingga kalau di UNER tetap nanti akan menggunakan 50% rata-rata nilai rapot, ditambah dengan mungkin bayangan kita 25% mata pelajaran pendukung dan 25% prestasi yang relevan. Jadi 25% prestasi yang relevan. Dengan mekanisme ini insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Siap-siap. Golden ticket